Like somebody that I gon' get boned. Like somebody that I gon' get boned. Gon' get boned. Like somebody that I gon' get boned. Ampun deh Novia, katanya mau move on, tapi fotonya terus ya diliatin. Cibiran dari sampingnya membuat Novia dengan cepat menaruh ponselnya di atas meja bar. Ia memperbaiki tatanan rambutnya yang tercepol sebagai bentuk salah tingkah. Lagi-lagi, ia tertangkap basah dengan menatap foto Angga diam-diam. Apa sih Raisa? Orang tadi lagi baca resep makanan? Ia berkilah. Tapi sayangnya, cewek bernama lengkap Raisa Citra di sampingnya itu tidak mudah dibodohi. Sejak kapan muka Angga berubah jadi resep makanan? Raisa mendelik. Kursi putar yang ia duduki sepenuhnya dihadapkan ke arah Novia yang terdiam. Sudah 6 bulan berlalu dan sahabat sekaligus rekan kerjanya ini belum juga move on dari mantannya, Angga. Raisa tahu, tidak mudah melupakan seseorang yang pernah menjadi bagian dalam hidup kita. Masa lalu adalah pelajaran. Tapi bukan berarti kita harus berlarut-larut kan? Udahlah Nov, 6 bulan udah lewat. Seharusnya lo cari cowok lain aja yang lebih baik daripada si Angga. Pasti banyak kok yang suka sama lo. Selono Raisa yang mendapat cebikan bibir dari Novia. Novia meraih topi kokinya yang terletak tidak jauh dari jangkauannya. Gue gak mau. Topi koki itu Novia pasang ke kepalanya. Dan gue udah move on dari Angga, catet tuh. Ia kemudian berdiri dari kursi putar tanpa penyanggah yang ia duduki. Raisa tertawa untuk beberapa detik. Move on tai kuda, tiap hari liatin fotonya, baca ulang riwayat chatnya, sambil senyum-senyum sendiri. Mana ada move on kayak gitu woi? Teriak Raisa pada Novia yang berjalan menuju dapur dengan menutup kedua telinganya. Bagi Novia, Raisa itu manusia paling menyebalkan yang pernah ada. Ia selalu merecoki ketenangan Novia dan mengganggu proses move on Novia. Tapi, Novia juga tidak bisa berbohong bahwa ia menyukai Raisa. Cewek yang cukup super itu selalu excited jika mendengar curhatan Novia. Dan juga, Raisa sangat cocok jika sudah diajak Novia untuk menjelajahi hobinya, kuliner dan shopping. Baru saja Novia akan mengambil bumbu masakan di lemari rak, pintu dapur terbuka menampilkan wajah panik Raisa. Gawat Nov, ucap Raisa menahan pekikan. Alis Novia berkerut lalu menutup kembali lemari rak di depannya. Ia bersedekap menatap Raisa. Percayalah, selain menyebalkan, Raisa juga sering bercanda yang tidak lucu. Kenapa? Tanya Novia. Beberapa koki yang ada di dapur juga sempat menatap Raisa, namun hanya sekilas sebelum kembali ke pekerjaan masing-masing. Di luar, salah satu karyawan buat kekacauan dan pelanggan minta ganti rugi, jawab Raisa. Raut panik di wajah cantiknya belum hilang sedikit pun. Novia memutar mata malas. Yang manajer di resto ini itu lo. Kenapa malah lapor ke gue? Bosan lo jadi manajer. Sungut Novia. Mengabaikan Raisa, ia berjalan menyisiri setiap meja dapur yang digunakan koki-kokinya untuk memasak. Novia hanya ingin mengecek masakan mereka. Raisa memberengut lalu melangkah masuk ke dalam dapur. Mengekori Novia yang terus berjalan. Kan, resto ini punya lo Novia, lo juga berperan penting lah. For your information, restoran mewah dengan 20 koki dan 200 karyawan serta karyawati ini memang milik Novia yang cewek itu bangun dengan uangnya sendiri. Novia bukan anak konglomerat, karena nyatanya ia harus memeras otak agar dapat lulus masuk ke sekolah khusus memasak yang cukup ternama di Singapura, The International Hotel and Tourist School, SATEC. Hingga akhirnya 9 bulan ditambah 6 bulan bersekolah di sana, Novia berhasil meraih gelar chefnya dan izin membuka restoran. Kembali ke Novia, cewek berseragam koki itu menghela nafas. Tungkainya mulai berjalan keluar dari dapur menuju ruang depan di mana semua pelanggan ada di sana. Saya gak mau tahu, atasan kamu harus ganti rugi. Permisi, ujar Novia. Ia dan Raisa berdiri di belakang cowok berjas navy yang tengah memarahi salah satu karyawannya.
Dahi Novia berkerut saat orang itu tidak menyahut dan tidak lagi mengomel. Tatapan Novia jatuh pada meja, sebuah laptop dan ponsel terlihat basah di sana. Lagi-lagi, Novia menghela nafas. Kenapa juga karyawannya harus ceroboh ini? Raisa, bawa dia ke dalam, kamu urus dia. Novia berbisik pada Raisa untuk membawa karyawannya ke dalam. Mengangguk, Novia menarik tangan karyawannya ke dalam tanpa sempat menatap cowok itu yang masih terdiam. Permisi mas, ucap Novia sekali lagi. Sepersekian detik berikutnya, mata Novia membulat tidak percaya saat cowok itu berbalik badan. Alis tebal, mata hitam pekat dengan rambut undercut yang cukup khas. Angga? Lirihnya. Kedua tangan Novia terkepal di masing-masing sisi paha. Tampak cowok itu masih diam menatap Novia dengan raut tidak terbaca. Matanya yang senada dengan warna rambutnya sempat mengunci mata coklat Novia sebelum ia membuang pandangan. Aku lupa kalau ini resto milik kamu. Ia tersenyum miring samar. Kedua tangannya tersembunyi dalam saku celana formal yang ia kenakan. Matanya kembali menatap Novia yang masih terpaku. Apa kabar Novia? Sambungnya dengan nada rendah. Ini terlalu cepat untuk Novia. Setelah 6 bulan mereka putus, Novia tidak pernah berpikir untuk bertemu dengan Angga lagi. Sekalipun ia belum sepenuhnya bisa melupakan Angga. Hati Novia masih perlu menyembuhkan lukanya. Tapi, waktu kembali mempertemukan mereka, ditambah dengan sapaan, apa kabar? Dari Angga yang benar-benar menghancurkan proses move on Novia. Novia mengambil nafas. Ia tersenyum kecut menatap Angga. Baik kok. Tatapannya kembali jatuh ke meja di samping Angga berdiri. Laptop sama handphone Anda akan saya ganti, tenang aja. Novia mengambil ponsel dari saku celana. Anda? Saya? Beo dari Angga. Membuat Novia mendongak menatap cowok itu dengan alis terangkat. Kenapa? Tanya Novia. Angga menggeleng dengan senyum tipis di bibirnya. Setelah sempat diam beberapa detik, membiarkan Novia melanjutkan kegiatannya. Cari toko elektronik yang kualitasnya bagus ya, Riko. Besok saya akan ke sana. Setelah mendapat balasan dari seberang, Novia memutuskan panggilan lalu kembali mengantongi ponselnya. Asisten saya akan mencari toko elektronik untuk ganti rugi laptop dan handphone Anda. Saya rasa tidak ada yang perlu dibahas lagi. Permisi. Tanpa berniat memberikan Angga kesempatan untuk merespon, Novia berbalik meninggalkan Angga yang kini menatap punggungnya disertai hela napas berat. Baru saja kaki Novia menyentuh lantai dapur rumahnya, wanita bercelemek merah muda lebih dulu memegangi kedua lengannya lalu mendudukkan Novia di kursi makan. Malam ini kamu gak usah masak ya, biar mama sama kakak kamu yang masak, ucapnya seraya tersenyum manis pada Novia. Raut keheranan terpasang di wajah Novia. Wanita setengah baya yang tidak lain adalah mamanya sendiri itu paling males jika sudah menyangkut tentang hal masak-memasak. Walau sebenarnya masakannya sangat enak. Tatapan Novia jatuh pada Nina saudari kembarnya yang menatapnya dengan senyum aneh. Pada salah minum obat semua kali ya, gumam Novia. Sembari menuangkan air putih ke dalam gelas lalu meminumnya. Suara pergeseran kursi menyita perhatian Novia. Ia menoleh, lantas mendapati papanya yang duduk di kursi ujung. Ia memutar tubuh agar sepenuhnya menghadap pada papanya. Papa ngerasa nggak sih kalau ada yang aneh sama mama? Kepala Novia menoleh pada mamanya yang sibuk dengan Nina. Nina juga aneh, tambahnya. Menatap Nina yang menuangkan sup ke mangkuk. Alis papa Novia terangkat mengikuti arah tatapan Novia. Biasa aja kok, sahutnya. Bener Pak, ngobrolnya antaran saja, makan dulu nih, udah siap. Ucapan Novia terpotong begitu saja saat mamanya dan Nina datang menaruh nasi dan beberapa lauk serta sayur di atas meja makan. Novia masih menatap mama dan Nina penuh selidik. Makan Nov, gak usah natap gue sama mama kayak gitu, seru Nina yang mendapat cebikan bibir dari Novia.
Cewek berdaster rumahan berwarna pink itu mengambil nasi dan lauk ke atas piringnya. Novia tidak suka sayur, sekalipun hobinya adalah kuliner. Katanya, jika makan sayur ia merasa dirinya seperti kambing. Aneh memang, tapi itulah Novia. Lo sama mama kan sekutu, gue tahu pasti ada yang gak beres. Aku, kamu, Novia, Nina. Novia dan Nena serempak menunjukkan cengiran saat suara papanya mengoreksi. Novia dan Nina memang lebih suka menggunakan lo gue daripada aku kamu. Katanya buat apa sekaku itu padahal mereka hanya beda 10 menit. Setelah itu tidak ada lagi yang membuka suara. Meja makan dilingkupi keheningan akibat peraturan yang dibuat oleh Papa Novia. Tidak boleh berbicara ketika makan. Jika melanggar siap-siap saja menjadi tukang cuci piring seminggu ke depan. Butuh waktu beberapa menit untuk mereka menyelesaikan acara makan. Novia yang awalnya ingin membantu Nina membawa piring kotor ke dapur harus batal dikarenakan suara papanya yang menginterupsi. Mau tidak mau, Novia kembali duduk ke kursinya tadi. "Kenapa, Pak?" tanyanya. Ia menatap was-was mama dan papanya secara bergantian. Entah kenapa, perasaan Novia mendadak tidak enak melihat senyum aneh mamanya dan raut serius papanya. "Umur kamu berapa sekarang?" tanya Papa Novia. 24 tahun, Pak. "Karir kamu sudah bagus kan?" Sekarang mama yang bersuara. Novia mengangguk keheranan. Pikirannya sudah jauh berkelana saat otak pintarnya mencerna pertanyaan papa dan mamanya. "Alhamdulillah," ucapnya. Nina datang dari arah dapur dan langsung duduk di kursi tempatnya semula. Nina menatap Novia dengan alis terangkat seolah berkata, "Kenapa?" Bukannya menjawab, Nina malah mengangkat bahu acuh. "Kamu udah punya pacar?" tanya mama lagi. Novia berdecak samar. "Tuh poin aja deh, Mah, Pah." Novia tidak sebodoh itu untuk tidak mengerti arah pembicaraan kedua orang tuanya. Apalagi jika diingat-ingat papa dan mamanya sudah sering menanyainya tentang rencana pernikahan di umurnya yang sudah cukup matang. Mama dan papanya saling menatap. Setelah mendapat anggukan dari mama, Papa Nina berucap, "Papa dan mama akan menjodohkan kamu dengan anak teman arisan mama. Dia laki-laki yang baik berpendidikan." "Maaf, enggak." Novia berdiri dari kursinya seraya menggerakkan tangan sebagai tanda ia menolak keras rencana gila kedua orang tuanya. "Apaan main jodoh-jodoh? Emang zaman Siti Nurbaya?" Novia gak mau, kelakarnya menolak. Mama yang meringis pelan. Novia memang anak yang tidak suka diatur-atur sekalipun itu kedua orang tuanya. "Ini juga demi kebaikan kamu, Nov. Kami gak mau lihat kamu salah pilih pasangan." "Terima kasih, ditunggu pesan."